Halo Healthy People, apa kabar? Senang sekali saya Seraf Alin Sandrila kembali menyapa Healthy People sekalian dalam acara Metalk yang adalah podcast dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Terima kasih buat Healthy People yang terus setia bergabung dengan Metalk kita pada hari ini dan juga sesi-sesi sebelumnya karena tentu saja kami akan memberikan informasi-informasi terupdate bagi Healthy People sekalian. Nah, bicara tentang sosial media, bagi healthy people yang baru-baru saja nih menyaksikan sosial media Rumah Sakit Santo Borromeus, tentu saja nggak asing dengan salah satu member baru Rumah Sakit Santo Borromeus yaitu Rosa. Nah, siapakah Rosa ini? Apakah Rosa ini gitu ya? Ataukah dia mau konser di kita atau apa? Kita akan bahas bareng-bareng bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Andre Yanuar, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis panggul dan lutut, Master of Medicine. Selamat pagi, Hai, pagi dokter. Alin. Sehat? Sehat. Puji Tuhan, semakin seger nih dokter Iya. Andre. Oke dok, kita mau bahas-bahas nih tentang Rosa ya. Rosa ini penyanyi bukan dok ya? Bukan nih, kalau Rosa yang di Boromius ini bukan penyanyi. Bukan penyanyi ya? Lebih Iya, dari itu ya? iya. Canggih ya dok. Oke, ya Healthy People kita mau bahas bareng-bareng tentang Rosa ini. Jadi Dok, Rosa ini siapa dan apa sih sebenarnya? Iya. Rosa ini robot, nama Robot, robot, ya. nama robot, Iya, oke. robot ini, digunakan untuk membantu Mhm, proses operasi artroplasti atau penggantian lutut. penggantian lutut. Ya, Jadi saat lutut itu ini diganti gitu Dok ya? permukaan sendinya, ya. Oke, Jadi saat ini memang Rosa ini, didesain untuk membantu operasi artroplasti atau penggantian sendi sendi lutut, lutut, ya, baik. penggantian sendi lutut, Mhm, baik itu total maupun nanti di kemudian hari bisa mhm. untuk penggantian sendi lutut yang parsial. Mmm, Kemudian nanti pengembangan selanjutnya akan digunakan lagi untuk penggantian sendi panggul dan bahkan nanti oke. untuk sendi bahu. Oh, Ya, baik baik. untuk saat ini yang bisa digunakan itu untuk penggantian sendi lutut total atau total knee replacement. Oke, jadi, Rosa ini adalah robotik yang bisa membantu robot Ya, yang bisa membantu untuk penggantian sendi lutut ya, begitu ya, Dok, ya, ya? ya, Nah, kira-kira siapa aja sih, Dok, pasien yang bisa, dilakukan tindakan oleh Rosa ini? ya. Jadi pasien yang bisa dilakukan tindakan itu adalah Mhm, pasien yang mengalami osteoartritis. osteoartritis. Osteoartritis ini atau sering dikenal juga dengan istilah pengapuran. Nah, Oke, pengapurannya tentu pengapuran yang sudah stadium lanjut mhm, yang tidak respon dengan pengobatan yang konservatif. mmm, Pengobatan yang konservatif itu misalnya obat, suntikan, mhm, terapi yang sudah mhm. tidak memberikan respon dan grade-nya sudah lanjut, tentu ini adalah indikasi yang tepat untuk dilakukan operasi penggantian sendi lutut. Oh, baik. Mhm. Nah, itu biasanya, oleh usia lanjut gitu ya, Dok, ya? Pasien-pasien Kebanyakan usia kebanyakan? lanjut karena proses degenerasi. Oh, tapi Ya, tidak menutup kemungkinan juga, yang tidak usia lanjut tidak juga? untuk kemungkinan biasanya yang usia lebih Mhm. muda itu karena bekas kecelakaan, cedera, Oh, I atau ada see. penyakit-penyakit lain yang merusak Mhm. sendi, sehingga sendinya Oke. rusak, tidak bisa diperbaiki dengan pengobatan yang konservatif, Mhm. maka ini adalah indikasi untuk dilakukan operasi penggantian sendi lutut. Baik. Jadi makin penasaran nih, Dok, gimana sih cara kerja ROSA itu? Ya, ROSA itu sebetulnya alat robot yang membantu, proses, operasi. Jadi dia Oke. tidak bekerja sendiri, ya. Oh, I see. Robot ini bekerja dengan menggunakan kamera optik, ya, kamera Mmm, optik yang bekerja mirip sistem GPS. mmm, Jadi, untuk menentukan lokasi atau posisi yang tepat tepat, dari iya. suatu objek, dalam hal ini objeknya adalah sendi lutut. Mhm. Sehingga, pergerakan 1 mili pun sendi lutut itu bisa diikuti oleh, detektor dari, optik yang ada di robot tersebut. Baik. Nah, robot ini dengan detektor tersebut bisa mengikuti pergerakan sendi lutut, sebelumnya kita program dulu. Kita Mmm, mau melakukan potongan di di tulangnya mana? seberapa banyak, dengan Oke. kemiringan berapa derajat. Nah, itu semua bisa diprogram dulu. Setelah Oh, kita program, kemudian, ligamen-ligamennya kita seimbangkan atau kita balancing, mhm, baru robot tersebut nanti lengannya akan bergerak mhm. mengarahkan di mana kita harus memotong dengan tepat, Tepat ya. presisi, Mhm. dan akurat.
seperti itu. Oke, jadi memang secanggih itu ya, Dok, ya? Ya, Tapi memang nggak bisa berdiri sendiri gitu ya? nggak bisa. Jadi Pasti harus memang ada tetap harus pendampingan. ada, yang mengontrol Iya, ya, betul, dalam hal ini dokter dokter ortopedi yang ortopedi. sudah, mendapatkan pelatihan khusus Mhm, untuk, melakukan, untuk melakukan, tindakan itu ya, Dok, ya? tindakan dan sebelumnya memberikan kontrol dulu, memberikan Mmm, program dulu terhadap mhm. si robot ini. Berarti kan nggak serta-merta orang itu bisa dilakukan tindakan TKR dengan robotik ini ya, Dok, ya? Ya, jadi memang, eee, kalau ini kan bicara Iya, masalah indikasi kembali seperti yang tadi disampaikan, indikasinya tentu indikasi pasien yang sudah mengalami osteoartritis atau mhm, pengapuran lanjut mhm, yang sudah tidak respon dengan terapi konservatif. mhm, Nah, nanti, itu adalah indikasinya jika sudah diperiksa, toleransi untuk menjalani operasinya baik, maka mhm. pasien tersebut bisa dilakukan tindakan operasi. Oke, Mhm. jadi memang ada step-stepnya ya, Dok, Ya, ya. mhm, Terus dicek dulu mhm. apakah memang possible untuk Ya, melakukan itu ya, atau ya, tidak, mhm, tindakan itu. ya, Oke, Dok, eee, aman nggak sih? Kan banyak orang pasti bertanya-tanya dan ya, mungkin belum familiar gitu ya, ya. ya, ya, Aman nggak sih, Dok? ya. Ada beberapa, pertanyaan terkait dengan keamanan ya, Iya, betul eee, betul. dengan bantuan robotik ini Mhm. sebetulnya tindakan operasi ini menjadi lebih minimal invasif, Oke. tidak terlalu banyak memotong yang tidak perlu. Mmm. Kemudian arah potongan pada tulang itu bisa lebih akurat ya, Mmm. lebih presisi ya. Mhm Jadi mhm. suatu tindakan artroplasti atau penggantian sendi itu, eee, dokter ortopedi itu melakukan potongan pada tulang seperti ini Ya, kayak gimana ya. tuh, Dok? Jadi ini kan gambaran sendi lutut Mhm ya, gambaran sendi lutut, ini adalah tulang paha, ini tulang kering. mhm. Nah, tindakan ini diindikasikan atau ditujukan untuk melapisi atau mengganti permukaan sendi yang sudah rusak dengan Oke. permukaan sendi yang terbuat dari logam. Nah, Oh. sebelum dipasang implan logam tersebut, tulang ini harus dibentuk sesuai dengan bentuk logam. Nah, potongan-potongan ini seperti ini, dengan bantuan robot, Mhm. dengan bantuan artificial intelligence, itu kita bisa menentukan potongan yang paling tepat, berapa banyak, berapa milimeter, dengan kemiringan berapa derajat, sehingga Mhm. nanti diharapkan implan yang dipasangkan pun lokasinya menjadi lebih pas sesuai dengan anatomi yang seharusnya dari, pasien. Harapannya dengan dipasangkan implan Implan, pada ya. posisi yang baik, dengan Nah, implan yang baik juga, mhm. itu kenyamanan pasien akan lebih bertambah dan daya tahan implan ini jadi lebih panjang lagi. Jadi tentunya dengan harapan seperti ini, tindakan menjadi lebih efisien, lebih Efisien, aman betul. juga, Iya iya, gitu. mhm. Nah, bicara masalah implan, boleh dong, Dok, di-spill Ya, implannya itu yang seperti apa atau bagaimana ya. gitu, Dok? Jadi memang ada beberapa macam robot, ya, ada Mhm, beberapa jenis robot dan semua mhm. jenis robot umumnya spesifik dengan implan tertentu. Nah, Oke. ROSA ini dikembangkan oleh, perusahaan implan, ya, salah satu implan yang terkemuka yaitu Zimmer Biomet. Ah, ya Nah, ya. Zimmer Biomet ini juga memiliki ada beberapa macam implan di lutut. Mmm, Nah, di sini, kami menggunakan implan jenis Persona. jenis Persona Persona, heeh, oke. Persona ini dari kata personalize yang Ah artinya memang hah. bisa dipersonalisasi sesuai dengan anatomi yang unik dari setiap pasien, Jadi gitu. mengikuti masing-masing ya, Dok, ya? Betul, jadi Oke. keunikan implan ini adalah, implan ini mempunyai size atau mempunyai ukuran yang sangat banyak ya. Mhm, Perbedaan ukuran satu dengan yang lain itu nambahnya sedikit demi sedikit, sehingga oke. benar-benar bisa menyesuaikan dengan, anatomi unik asli dari setiap individu, Oh, gitu. oke. Sekeren itu ya? Ya, Oke oke, Dok. Nah, tadi kan dokter juga sempat singgung ya bahwa robot itu tuh memang macam-macam dan, mhm, implannya juga menyesuaikan ya, Dok, ya, ya. mhm, Nah, boleh tahu nggak sih, Dok, sebenarnya ROSA ini mhm, kelebihannya apa dibandingkan dengan robotik lainnya di luaran sana? ya.
semua robot tentu mempunyai keunggulan, ya. Mhm. Kalau ROSA ini adalah robot, yang tadi yang dikembangkan untuk membantu proses jalannya operasi. Mhm. Robot itu mempunyai lengan Robot Oke. itu mempunyai lengan dan, uniknya sistem ROSA ini, lengan robot itu yang terkait dengan alat atau guide untuk memotong tulang. Jadi, Mmm. guide itu nanti dia akan bergerak sesuai dengan program yang sudah dibuat, Mhm. me mengarah ke tulang. Mhm. Nah, kemudian kita sebagai ahli bedah Mhm. tinggal mengikuti guide yang diberikan oleh arm Rosa, atau ya. lengan robot tadi. Oke. Nah, sehingga ahli bedah atau dokter ortopedi ini tetap mengontrol penuh, pergerakan saw atau pisaunya tadi Mhm dengan mhm. guide ROSA. Mhm. Jadi, eee, dengan demikian flow atau jalannya operasi itu lebih natural, seperti jalannya Mmm. operasi yang, konvensional, Iya iya. tapi dengan guide dari robot, Robot, ya. Sehingga, iya. proses jalannya operasi ini tidak tidak banyak berubah dan tidak banyak Mhm. memerlukan manuver-manuver khusus, Mhm mhm. yang harus memerlukan banyak penyesuaian, Iya iya. sehingga kerja dari dokter juga lebih Lebih ergonomis, efisien, ya, iya betul. lebih efisien, dan lebih aman, Nah, itu gitu. ya yang Ya terpenting ya, ya, lebih aman dan jadi ya jangan khawatir nih healthy ya people gitu. Oke, selanjutnya Dok, ya, apa sih keuntungan pasien ya Dok ya mhm. setelah, dilakukan tindakan, TKR ini dengan teknologi ROSA? Ya, jadi banyak keuntungan yang bisa didapat. Satu tadi, Mhm. operasi ini lebih sedikit mencederai jaringan lunak, ya, karena Oke. lebih sedikit mencederai jaringan lunak, itu otomatis rasa nyeri jadi lebih minimal, Oke. sehingga recovery lebih Mhm. cepat. Pasien bisa Mmm. lebih cepat beraktivitas kembali, ya. Oke. Itu yang pertama. Berikutnya, posisi implan yang dipasang. Mhm. Bisa apalagi dipasangkan dengan implan yang, bisa dipersonalisasi tadi, itu bisa lebih, presisi dan Mhm. akurat. Oke. Ya, sehingga tentu akan memberikan rasa nyaman Mhm. bagi pasien dan durabilitas atau ketahanan implan ini lebih panjang. Oh gitu ya Dok ya. Ya Nah kalau, pasien melakukan tindakan ini ya Dok ya, ya, TKR ini, mhm. berapa lama sih prosesnya Dok? Maksudnya mulai dari, pemulihan Persiapan, iya persiapan ya itu sampai dengan kira-kira mungkin 90 sampai 120 menit, oh gitu Dok? ya, tindakan ini, Oke. Nah ya. setelah dilakukan tindakan operasi itu, Mhm proses recovery-nya yang ada di rumah sakit begitu ya Dok ya, mhm. berapa lama itu Ya, Dok? proses recovery, dimulai dari pagi operasi, Mhm. ya, kemudian sore pasien udah kita latih untuk berdiri, berjalan Langsung Dok? langsung, Wow. kemudian besoknya kita latih lagi untuk, bergerak, berjalan. Oke. Kalau pasien merasa sudah cukup fit untuk pulang, sebetulnya sudah bisa untuk rawat jalan. Jadi tidak perlu Oh, berlama-lama lagi di rumah sakit. iya iya iya. Ini juga benefit juga untuk, pasien tidak perlu Mhm. tinggal di rumah Mhm. sakit berlama-lama. Ya, tetapi tetap harus melanjutkan proses fisioterapi. Ya, rata-rata 2 Ah, sampai iya 3 iya iya. bulan mungkin jalan baru lebih nyaman dan enak, Oke. gitu. Nah, ini bertanya ya barangkali Ya, healthy people juga di rumah bertanya. Nah, berarti ketika kita, diajarin jalan gitu mhm, ya, Dok, ya, oleh ahli-ahli fisioterapi yang betul, handal tentunya ya mhm dari mhm. Rumah Sakit Satu Boromius. Nah, ada nggak sih pantangan-pantangan makanan atau apapun gitu, Dok, untuk pasien-pasien Untuk dengan masalah, tindakan ini? pasca operasinya sendiri tidak ada pantangan khusus, kecuali kalau pasien itu udah punya, comorbid sebelum Ah, operasi, iya iya. misalnya diabetes, hipertensi, tentu itu Mhm. mengikuti pantangan itu. Iya. Ya, pantangan lainnya ya kita himbau untuk tidak merokok setelah operasi supaya penyembuhannya tidak terganggu, itu aja Ah, sih. iya ya, oke. Tapi tetap dipantau juga ya oleh ahli gizi Rumah Sakit Satu Boromius tentu Betul betul, saja. karena pemantauan itu bukan hanya setelah operasi, tapi Mhm, sebelum operasi, ahli gizi atau bahkan dokter gizi mhm. sudah mulai, menilai, memberikan asupan-asupan gizi, supaya apa? Supaya pasien bisa segera recovery dengan lebih cepat. Ah, Ya, iya iya untuk iya. recovery dengan lebih cepat itu perlu asupan nutrisi yang baik, Yang optimal yang optimal. ya.
ya semacam bensin lah ya, semacam Ya, betul. bensinnya untuk bergerak gitu ya. Jadi itu harus optimal juga Mhm, dan itu sudah kita persiapkan dari semenjak sebelum operasi, mhm, tidak hanya setelah oke. operasi. Iya. Nah, tadi kita udah bicara juga Mhm, nih tentang kelebihan mhm, Rosa. Nah, kan Rosa itu memang alat ya, Dok, ya, mhm, robot gitu, mhm, pasti perlu pendampingan dokter ya, spesialis ya, juga. Nah, ya, dari sekian banyak, keuntungannya, mhm, kelebihannya, dan juga keamanan yang mhm. dipakai oleh Rosa, ada nggak sih satu keterbatasan-keterbatasan dari Rosa ini? Ya, keterbatasannya tentu saat ini, Rosa ini baru untuk operasi total knee replacement ya, Oke, tapi segera akan bisa digunakan tinggal nambah software oke. untuk operasi, partial knee replacement. Mmm, Kemudian bahkan nanti untuk hip mhm replacement mhm. dan shoulder replacement. Jadi, yang lain-lain sih saya kira, keterbatasan operasi ini Mhm tentu mirip dengan operasi yang konvensional ya, semua mhm. tindakan medis itu selalu ada resiko untuk Iya, terjadinya efek samping, komplikasi, itu bisa-bisa saja yang sama dengan operasi-operasi yang, konvensional. Cuman oke. resiko terjadinya komplikasi atau efek samping ini dengan, robotik ini lebih kecil harapannya Jauh lebih kecil ya ya, Dok, dibandingkan ya? dengan yang konvensional. Tetap Iya, saja selalu ada potensi resiko iya dan iya. efek samping. Oke. Nah, jadi selama ini kan kita selalu mendengar nih kalau mau operasi atau tindakan total knee replacement itu Mhm. dilakukan di luar negeri ya, Dok, ya? Mhm, mhm, Sekarang nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri nih healthy people, mhm. di Indonesia, di Bandung, di Rumah Sakit Santo Boromius kita sudah memfasilitasi itu ya, Iya, dokter ya. iya, Ya, mhm, jadi tidak hanya fasilitas kamar operasi yang tentu lengkap, terbaik, tetapi juga pelayanan perawatannya tadi seperti yang sudah disampaikan, lalu rehabilitasi medisnya juga ya, Dok, ya, mhm, dipantau, sebelum operasi, pasca operasi, semua sudah terkontrol dengan mhm, baik, sesuai tentunya dengan standar yang tinggi ya, Dok, ya, mhm, gitu, dan iya, juga yang terbaik. Jadi nggak perlu jauh-jauh nih, Dok. iya betul, Langsung aja buat healthy people mhm, yang penasaran nih, ingin tahu gitu ya, Dok, ya, gimana sih prosesnya atau alurnya seperti apa, bisa menghubungi ke nomor 0812 2022 0773 dengan Suster Susi melalui WhatsApp ya, Dokter, ya, iya, atau ke Suster Siska di nomor 0852 1685 1922. Jadi nanti Suster Susi dan Suster Siska akan membantu, menjelaskan nih kepada healthy people sekalian, akan merespon pertanyaan dan segala macam ya, Dok, ya, iya, persiapan-persiapannya. iya, Gitu. iya, Nanti langsung aja ini, langsung dilakukan oleh Dokter Andre langsung nih healthy people. iya, Jadi Dokter Andre nih ada di sini untuk bisa menjelaskan dan membantu healthy people sekalian yang ada di rumah untuk mengetahui informasi lebih lengkap, lebih lanjut tentang mhm, total knee replacement yang dibantu oleh teknologi robotik iya, yaitu ROSA. Oke, Dok, aku mau masuk nih sekarang ke segmen mitos atau fakta iya, yang barangkali nih healthy people di rumah juga kayaknya, "Ini mitos nggak ya atau mhm, fakta?" Gitu ya, Dok, mhm, ya. Kita jawab secara cepat nih, Dok. iya, Mitos atau fakta? Rosa dapat melakukan operasi secara mandiri tanpa ahli bedah. mitos, Mitos iya, ya, Dok, ya. Tadi sudah disampaikan harus iya, tetap ada, pendampingan ya, Dok, ya, iya, dikontrol juga oleh dokter iya, spesialisnya. bukan cuman dokternya, tapi juga ada perawat dan teknisi yang Nah. sudah tersertifikasi dan dilatih khusus untuk, mengoperasionalkan robot Mhm. ini. Jadi tidak sembarangan orang ya, Iya, Dok, ya, mhm, mereka semua udah mhm, certified. mhm, Oke, yang kedua, mitos atau fakta? Rosa hanya bermanfaat untuk kasus-kasus sederhana. mitos, Mitos, ya. faktanya apa, Dok? Bisa untuk kasus-kasus yang kompleks Oke. juga ya, Jadi memang harus dilakukan konsultasi terlebih ya, dahulu, mhm, dicek apakah kasusnya ini, seperti apa gitu ya, mhm, ringankah mhm, atau kompleks. Nah, itu bisa dibantu oleh Rosa ya, Dok, iya. ya. Oke, selanjutnya, Rosa lebih mahal dan tidak seefisien operasi manual. Rosa ini memang, ada perbedaan harga dengan yang konvensional ya, Mhm. tetapi perbedaan harga ini dikompensasi dengan tingkat efisiensinya, tingkat Nah, efisiensi dan ya. tingkat recovery-nya, terus selama tinggal di rumah sakitnya, sehingga, eee,
jatuhnya tentu jadi tidak lebih mahal gitu karena Mhm. kompensasi-kompensasi yang seperti tadi. Oke, jadi Ya, mitos ya. mitos. Jadi kompensasinya itu jauh lebih besar Ya, dibandingkan dengan, kalau kita lakukan secara manual ya, Dok, ya, ya. Oke, selanjutnya dokter, mitos atau fakta, pasien tidak memerlukan terapi fisik setelah TKR dengan ROSA? mitos. Mitos ya, Dok, ya? Tetap perlu rehabilitasi. Oh ya Ya, tadi seperti yang sudah disinggung ya, betul, Dok, tetap ya. perlu Nah fisioterapi, itu ya. berapa lama sih, Dok, fisioterapinya? Rata-rata 2 sampai 3 bulan. Oh gitu, Ya, nggak lama juga ya, Dok, ya ya, sebenarnya? Oke, dalam 1 minggu itu kira-kira berapa? awal-awal biasanya sekitar 3 kali dulu, Oke. jika sudah mulai membaik, turun jadi 2 kali. Oke, Ya, ya nggak lama lah ya, ya, healthy people. Oke, mitos atau fakta? Rosa mengurangi risiko bedah? fakta, Fakta, betul. ya oke yang terakhir mitos atau fakta? Penggunaan Rosa menambah waktu operasi secara signifikan? Mitos, Mitos ya, Dok, ya? ya, Malah justru lebih cepat? justru lebih efisien dan lebih Lebih cepat, ya. efisien, oke. Wah, thank you banget nih Dokter Ya, Andre, kita Alin, kasih tepuk tangan, guys. Seneng banget udah bisa ngobrol tentang, robotik, Rosa, jadi healthy people nggak penasaran nih, Rosa ini siapa, jadi udah kenalan, karena kalau nggak kenal nggak sayang katanya. iya. Oke Dok, boleh dibantu closing statement dari Dokter Andre? Ya, untuk, pasien-pasien yang mengalami nyeri lutut, yang memang sudah memerlukan tindakan operasi penggantian sendi lutut atau knee replacement, Mhm. dengan semakin tingginya teknologi ini, harapannya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk, melakukan, operasi sehingga harapannya kualitas hidup, aktivitas, semua jadi lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Oke, thank you Ya. dokter. Aman loh healthy people, jadi nggak perlu worry. Mhm. Kadang tuh mungkin takut kali ya dok ya. Ya, Apalagi kan sudah sepuh biasanya ya, takut gitu. ya. Jadi nggak perlu khawatir. Mhm. Dokter ahlinya sudah ada di sini. Perawatnya juga semua sudah certified, juga terbantu oleh tim dari rehabilitasi medis, fisioterapi ya dok ya, Ya, yang tentu sangat ahli dan andal di bidangnya begitu. Oke ya. healthy people, sekian acara Metal kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe kanal YouTube kita di RS Santo Borromeus Official. Follow juga Instagram kami di @rsboromeus dan ikuti terus berita-berita terupdate, informasi-informasi terbaru seputar Rumah Sakit Santo Borromeus juga layanan-layanannya di seluruh sosial media kami. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi di Mel Talk selanjutnya dengan tentunya tema-tema yang sangat menarik. Be healthy, be happy. Dadah. Thank you.